Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Boleh tepuk tangannya dong dengan semangat. Masya Allah, tabarakallah. Senang sekali kita belajar pagi hari ini. Senang sekali juga ketemu lagi. Masya Allah, ketemu sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai. Yang baru pulang umroh nih. Masya Allah. Berapa hari? 10 hari Ustadz. Senang gak? Alhamdulillah. Bacanya gimana? Panas. Tapi agak hangat ya. Agak hangat, tapi di sini adem ketemu guru-guru. Masya Allah. Apalagi ketemu sama calon-calon penghuni surga. Amin. Buat yang di rumah alhamdulillah umrah dan ada juga dari Mesir. Masya Allah. Udah lama gak ketemu Ustazah Oki. Iya betul. Kamu aja kita juga. Iya. Senang banget loh. Pasti yang di rumah juga pada kangen kan? Iya dong. Nanti kita dengerin tausiah dari Ustazah Oki ya. Tapi seperti biasa. Ada berita viral dulu yang mau aku kasih lihat ya. Lihat ya, kita sama-sama simak ya. Tayangannya mengenai Tom Lembong dan Hasto ucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo. Kita lihat tayangannya, silakan. Ini lagi rame tayangannya. Ya. Ustadz juga pernah lihat kan? Iya. Pendapat Ustadz gimana? Sebenarnya gini, buat kita semua jangan pernah punya musuh. Iya. Ingat ya, lawan politik boleh ada. Lawan boleh lawan main game, lawan apa boleh. Tapi yang tidak boleh itu adanya permusuhan. Ya. Karena kita kan bersaudara. Betul. Saudara sama-sama menghirup udara yang sama. Bagaimana kita, orang itu baik menurut cara pikirnya masing-masing. Ya. Dan bagaimana kita menjernihkan hati kita, pikiran kita. Dan menyikapi segala sesuatu persoalan itu dengan hati yang tenang. Ya. Nah buat kita ini jangan pandai berkomentar, hati-hati. Jarimu jerujimu. Oke. Mulutmu harimaumu. Gua cuma jari jangan juga sembarangan. Ya. Apalagi sekarang kan ada undang-undang ITE. Ya sebagainya buat kita semua. Dan bukan hanya itu, di hari kemudian atas apapun yang kita komentar akan diminta pertanggungjawabannya di hari kemudian. Nah buat kita alhamdulillah kalau yang namanya permusuhan itu dihilangkan, adanya persaudaraan, adanya kedamaian. Karena saya rasa yang namanya manusia, naluri manusia untuk senantiasa berbuat baik. Karena manusia itu diciptakan yuladu alal fitrah dalam keadaan suci. Bagaimana dia memberikan sesuatu yang terbaik dengan caranya masing-masing. Masya Allah, pagi Indonesia NKRI bersatu ya Ustaz. Alhamdulillah, ini yang kita harapkan semua jadi senang. Alhamdulillah. Seperti program kita, ya? Islam itu indah. Indah semuanya ya. Ustaz kenalin, saya Sony Septian, saya suami dari masa depan. Wah, masa depan. Tahu gak? Gak tahu. Gak tahu film itu. Memang teman. Oh gitu. Coba. Saja tahu nggak? Saya tahu. Tahu. Nonton film maghrib di sore hari. Film sore di maghrib hari loh. Itu ada film lagi. Aku kasih lihat nih biar pada tahu semua ya. Itu loh yang waktunya bisa diulang-ulang. Sore di malam hari. Filmnya judulnya sore. Ini sore. Ya udah tayangannya dulunya deh. Di malam hari. Ada lihat dulu cuplikan film hits lagi viral. Nggak mungkin Ustadz Syam nggak tahu kalau yang gini-gini. Semua juga masih tahu. Apalagi ngerasa kayak gini nih. Wah, coba ya waktu bisa diputar balik. Suka denger kayak gitu kan? Waktu bisa diputar balik. Subhanallah. Lagi film-film kayak gini. Terus kayak kalau ini tau gak quotes-nya film ini? Apa itu? Kalau aku harus mengulang waktu ribuan kali, aku tetap akan memilih kamu. Iya kamu, orangnya kamu. Kok yang itu sih? Alasannya apa milih yang itu? Karena kakinya nggak nyampe. Kenapa kita ngomongin film itu? Karena berhubungan juga dengan tema kita. Apa itu? Kita bahas ya, tema kita adalah mengapa Allah tidak izinkan manusia memutar ulang waktu. Subhanallah. Wah dalam banget nih. Kalau gitu ada tayangan lagi. Mau lihat gak Ustadz Syam? Yap. Lihat lagi ya. Aku anak kamu di masa depan. Wow, kita lihat tayangannya silakan. Ngomongin masa depan, ngomongin waktu bisa diputar lagi. Apa enggak gitu ya. Kita bahas langsung ya Ustadz Syam ya. Siap ya. Semua siap, yang di rumah juga siap ya. Bener gak sih sebenarnya Allah itu tidak mengizinkan manusia itu untuk memutar waktu ke masa lalu atau maju ke masa depan Ustadz Syam. Itu karena Allah tahu tuh pasti manusia akan menunda-nunda kebaikan. Terus sampai akhirnya udahlah remehin waktu aja, orang bisa diputar, bisa dimajuin lagi. Bener gak Ustadz Syam? Silakan Ustadz.
Baik, terima kasih Mas Sony, Tabe Guru KM Satu Lana, Mbak Oki, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan manusia tidak akan bisa memutar waktu kembali supaya hikmahnya manusia tidak menyia-nyiakan waktu, jangankan bisa diputar kembali, udah tahu bakal kehabisan waktu saja masih banyak yang meremehkan waktu luang. Siapa yang mengatakan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda beliau dalam riwayat mengatakan ni'matani maghbunun, ada dua nikmat yang disia-siakan manusia, yang melalaikan manusia. Apa itu? As-sihah wal faragh. Kesehatan yang kadang disia-siakan, waktu sehat dia tidak menjaga kesehatannya, dan yang kedua al-faragh, dan juga waktu luangnya. Waktu dia punya waktu luang, dia menyia-nyiakannya, akhirnya ada penyesalan. Saking pentingnya masalah waktu, Allah Subhanahu wa taala turunkan sebuah surah yang mana kata ulama seandainya Al-Qur'an tidak 30 juz, tidak 114 surah, hanya turun satu surah yang singkat ini sudah sangat cukup bagi mereka yang mau merenungkannya. Surah apa itu? Ba'daqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi waktu, demi masa, sungguh manusia dalam kerugian, semua akan merasa rugi. Kecuali siapa? Mereka yang mengisi waktunya dengan keimanan, beramal soleh, saling berwasiat pada kebenaran dan juga kesabaran. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda, dan senada dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu warda, apa yang beliau sampaikan? Saya paling benci melihat orang yang menyia-nyiakan waktu. Saya benci sekali melihat orang yang menyia-nyiakan waktu, subhanallah. Lalu beliau sambung, kalau dia tidak cari akhiratnya, ya minimal dia cari dunia deh. Dan saya paling benci melihat orang udah nggak cari akhirat, nggak cari dunia pula. Udah nggak sholat, nggak kerja pula, nyari mancing mulu. Jadi baiknya harusnya gimana tuh kalau misalkan sesuai dengan surat itu? Jadi jangan sampai menyia-nyiakan waktu karena subhanallah orang tidak bisa mengulang waktu saja. Ya. Mereka menyepelekan waktu apalagi bisa membalikkan waktu. Aduh, nauzubillah min dzalik. Terima kasih Sama-sama. Ustaz Syam. Tepuk tangannya dong. Hidup itu hari ini disyukuri, bukan masa lalu disesali atau masa depan yang ditakuti ya jamaah ya. Kita mulai semua pembahasan pagi hari ini ya. Langsung aja jamaah. Biar lebih semangat lagi Ustazah Oki. Ya. Kangen semuanya. Saya udah bertahun-tahun gak di Islam itu studio di sana. Oh, nyasar. Gelap bener. Pas kesini nyasar. Ya. Ya Allah, untuk sampai juga kesini ya. Alhamdulillah. Kalau gitu karena udah lama gak kesini kita bahas lagi mengenai waktu juga deh. Boleh, boleh. Ustazah, bener kan nih alasannya nih Allah tidak memberi kesempatan kita untuk memutar waktu itu. Takutnya tuh manusia tuh jadi kayak balas dendam sama orang lain. Atas kejahatan yang udah dilakukan sama orang lain dia mundurin, gue mau balas orang itu. Tapi aku juga pernah dengar katanya diperbolehkan juga sebenarnya di Al-Quran atau dalam Islam membalas dendam itu. Gimana baiknya Ustazah Oki? Silakan Ustazah. Guru semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para jemaah yang ada di rumah, Masya Allah, hakikat waktu adalah dia cepat sekali berlalu dan tidak bisa kembali lagi. Betul ya Bu? Maka ketika kita menjalani hari demi hari, ternyata ada banyak hal yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa dalam surah Al-Anbiya ayat 35, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengingatkan pada kita semua bahwa semua yang bernyawa akan mati dan Allah akan menguji kita kadang-kadang dengan keburukan, kadang-kadang dengan kebaikan, dan hanya kepada Allah lah kita dikembalikan. Maka kita memahami dalam kehidupan kita kadang-kadang ada ujian yang enak, ada ujian yang gak enak. Kadang-kadang dipuji-puji, kadang-kadang dicaci maki. Ujian gak ibu-ibu sekalian? Iya, caci maki juga pastinya ujian. Kadang-kadang kita diuji dengan sesuatu yang enak dan yang gak enak. Dan gimana kalau sesuatu yang gak enak? Kalau ada orang yang nyakitin kita, kadang-kadang kita ngerasa gak bisa maafin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, tenang saja. Waktu gak perlu diulang-ulang. Allah gak tidur, Allah lihat, Allah tahu, dan Allah bales bagi siapapun yang berbuat baik. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala
syaratin syarrayyarah. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan sebiji zarrah, Allah juga membalas keburukan sebiji zarrah. Ingat bahwa Allah juga ingatkan in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha, kebaikan yang kita lakukan kembali untuk diri kita sendiri, kejahatan yang kita lakukan kembali untuk diri kita sendiri. Nggak perlu mengulang waktu untuk balas dendam. Kenapa? Tugas kita adalah untuk senantiasa memaafkan saja. Kenapa? Karena Allah Maha membalas atas setiap perbuatan. Ibu-ibu memaafkan untuk orang lain atau untuk diri sendiri? Untuk diri sendiri. Ibu-ibu maafkan untuk diri sendiri supaya hidup lebih tenang, lebih damai. Ya enggak? Kalau dendam terus di sini sakit enggak? Di sini sakit enggak? Badannya sakit enggak? Ya kan? Jadi mudah-mudahan enggak usah balik-balik waktu untuk balas dendam. Allah Subhanahu wa taala membalas setiap perbuatan. Tepuk tangan dulu. Masya Allah. Semangat sekali. Semangat. Tapi berarti di Al-Quran sendiri boleh balas dendam sebetulnya? Apa? Enggak boleh? Boleh, ada 3 cara. 3 cara nanti ya? Satu. Oh sekarang? 1, balas dengan hal yang sama. Oke. Kedua, yang nggak boleh nih zalim, lebih buruk lagi. Oke. Dan yang satu lagi yang paling baik memaafkan. Masya Allah. Terima kasih Ustazah Oki. Kenalkan, Saya? saya Bada Isa. Enggak. Saya pada subuh. Habis subuh jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jangan kemana-mana ya. Jamaah. Alhamdulillah.